selamat Hari Film Nasional Indonesia ke 2021. Ini merupakan perayaan ke-71 tahun perfilman Indonesia. Salah satu revenue stream untuk filmnya. Kenapa arsip itu penting gitu. Coba kalian bayangkan kalau ada bapak perfilman, berarti ada ibu perfilman Indonesia. Nah, siapakah ibu perfilman Indonesia? Balik lagi ke Booktuber sama gue Kiki. Ini di episode spesial, episode Hari Film Nasional 2021, Behind the Scene. Gue habis baca buku ini, Janji Joni, skenario dan catatan. Ini buku film kedua yang gue suka. Pertama judulnya Arisan. Itu juga dari film yang judulnya sama, Arisan. Nah, ini buku keduanya. Buku selanjutnya, ding. Nggak tahu kalau ada buku lain lagi sebelumnya gitu. Dari film Janji Joni. Produksi Kalyana Sira Films. Itu juga yang produksi film Arisan itu tadi. Yang ternyata mereka suka banget bikin behind the scene berupa buku gitu. Isinya ini skenario sama catatan-catatan selama produksi film itu gitu. Kenapa buku ini penting? Yang pertama, sebagai arsip. Yang kedua, sebagai salah satu revenue stream untuk filmnya. Revenue stream pendapatan untuk filmnya gitu. Setelah filmnya jadi, rilis di bioskop, orang nonton, terus selesainya buku ini keluar terus dijual. Itu kan sama juga ada pendapatan lain gitu selain theatrical release gitu kan yang biasa kita lakukan di bioskop gitu, menonton bioskop lah gampangnya gitu. Kita ngomongin behind the scene ya. Di sini aku memperlakukan behind the scene sebagai arsip gitu kan. Kenapa arsip itu penting gitu. Coba kalian bayangkan kalau sebuah produksi film itu nggak ada behind the scene-nya gitu, atau nggak ada arsipnya gitu. Behind the scene tuh bisa foto, video, atau tulisan. Dari tiga itu gitu. Siapa orang yang akan tahu bahwa pernah ada film Janji Joni pada tahun 2005 gitu. Bayangkan misalnya kita ada di tahun 2050 gitu. Kalau nggak ada arsip-arsipnya, entah itu foto atau video di YouTube atau semacam buku ini, itu pasti bakalan hilang begitu aja, pasti nggak ada yang tahu gitu kan, bahwa terus nggak ada yang tahu juga bahwa ada film-film bagus gitu kan, bahwa Usmar Ismail bikin film tahun 1950 gitu kan, Darah dan Doa itu gitu. Nah, di hari itu juga sebagai peringatan Hari Film Nasional kita kayak gitu-gitu. Kalau nggak ada arsipnya, nggak ada yang tahu pasti bahwa pernah ada film itu gitu. Nah, fungsinya sendiri kan bisa jadi mungkin secara personal bisa untuk evaluasi tim produksi gitu kan. Tapi secara umum itu bisa jadi sebagai ilmu pengetahuan gitu untuk filmmaker pemula kayak gue misalnya gitu, yang pengen tahu gimana ya dulu produksi filmnya Janji Joni gitu, atau gimana ya dulu produksi filmnya film favorit kalian gitu kan. Gimana cerita sutradaranya, gimana cerita produsernya, gimana cerita pemainnya atau kru-kru yang lainnya gitu. Nah, kalau udah jadi arsip gitu dan bisa diakses semua orang, itu sangat mungkin banget bisa jadi ilmu pengetahuan kemudian gitu kan.
apa saya yakin semua hal yang jadi ilmu pengetahuan di dunia ini berangkatnya menurutku dari arsip. Dulu apa sih orang nulis di pelepah-pelepah kurma kayak gitu-gitu, terus dari coret-coretan di dinding, terus dari cerita-cerita orang tua kayak gitu-gitu. Nah itu yang kemudian ditransformasi menjadi ilmu pengetahuan melalui metode-metode yang sudah disepakati bersama agar mudah diterima oleh khalayak umum sebagai sebuah pengetahuan bersama gitu. Itu menurutku oh, begitu gitu. Ilmu pengetahuan itu berangkat tetap dari arsip gitu kan. Nah, sekarang coba kamu udah mengarsip apa gitu dari proses hidupmu atau proses kamu berkarya atau proses kegiatan-kegiatanmu gitu kan. Soalnya itu nanti bakal penting di kemudian hari gitu kan. Kita sih bisa mulai dari hal-hal yang paling dekat gitu kan. Apa sih, kayak mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting, kayak proses produksi kita kalau bikin karya, kalau menulis, atau yang paling sederhana misalnya Instagram, upload foto proses di Instagram gitu kan, terus kita cerita gitu kan, apa dibikin rapi dan berurutan gitu. Bisa juga kalau mau di keep secara personal ya kita bisa punya disimpan di hard disk, terus dinamain satu-satu. Siapa tahu gitu kan besok entah kita terkenal atau enggak terkenal gitu, menurutku itu pasti akan ada fungsinya gitu, entah sebagai evaluasi atau sebagai uh, apa catatan untuk orang setelah kita gitu, entah keturunan-keturunan kita setelahnya gitu kan. Itu lebih komplit lagi kalau misalnya ada foto, ada video, juga ada tulisan gitu. Aku malah lupa review bukunya. Gini aja deh, karena ini episode spesial, jadi aku singkat aja. Buku proses skenario dan catatan Janji John ini ditulis oleh Joko Anwar sendiri, sutradara, Nia Dinata produsernya, dan John Badalu gitu. Jadi di buku ini kalian bisa ngeliat juga foto-foto behind the scene berwarna atau hitam putih, serta pengakuan jujur pemain-pemain Janji Johnny tentang janji-janji yang tidak pernah mereka tepati. Kalau aku baca tulisan di belakangnya ini lumayan nih, semacam sinopsis filmnya gitu. Janji Johnny adalah sebuah film komedi tentang Johnny, seorang pemuda pengantar role film yang selalu mengeluh kalau profesinya atau eksistensinya tidak pernah diakui. Gak banyak orang yang tahu kalau semua bioskop itu harus berbagi role film, dan bahwa role film itu harus diantar dari satu bioskop ke bioskop lain naik sepeda motor oleh seorang seperti Johnny ini. Jadi Johnny untuk mengantarkan filmnya tepat waktu selalu ia tepati, sampai suatu hari dia bertemu dengan Angelique Kui yang dimainin sama Mariana Renata, cakep banget. Mengantarkan role filmnya tiba-tiba menjadi susah banget, sesusah menggait hatinya Angelique Kui itu. Tiba-tiba Johnny terjebak di dalam taksi dengan sopir yang terlalu ramah, yang main Berry Prima. Terus mencoba menolong Foni Rahel Maliam yang sedang dirampok, tapi malah dia kerampokan sendiri sama seniman Edan Adam Subandi yang dimainin sama Sujiwo Tejo. Tapi Johnny harus menemukan jalan untuk tetap menepati janjinya, mengantar film tepat waktu. Kalau berhasil hari ini, tidak seperti di hari-hari lain, akan ada hadiah yang menantinya, yaitu Angelique Kui. Buku ini diterbitin oleh Metaphor Publishing tahun 2005. Sebenarnya yang keren dari buku ini adalah penyuntingnya, Mas Mikael Johani. Terima kasih sudah membuat buku ini, karena dia bisa ngerangkum dan nyatuin antara skenario dan selipan-selipan foto berikut catatan-catatan dari para pemainnya gitu. Jadi ngebacanya tuh nggak terus satu-satu skenario selesai dulu terus baru lihat foto-foto terus baru lihat catatan, enggak. Jadi dicampur, di mix gitu, tapi kita bacanya enak gitu. Sama kayak kadang awal kayak nonton filmnya terus tiba-tiba kepotong sama
ada catatan pemainnya, ada foto-fotonya, terus nanti lanjut lagi ke ceritanya kayak gitu-gitu. Pokoknya menarik deh. Terima kasih kalian Nasira Films yang rajin bikin buku kayak gini. Aku tunggu buku selanjutnya, karena bukunya seru banget, kalian harus baca. Gitu dulu. Selamat Hari Film Nasional Indonesia ke 2021. Ini merupakan perayaan ke-71 tahun perfilman Indonesia, dan selamat ulang tahun kepada Bapak perfilman kita Usmar Ismail yang ke-100 tahun. BTW, kalau ada Bapak perfilman berarti ada Ibu perfilman Indonesia. Nah, siapakah Ibu perfilman Indonesia? Kalau kalian tahu atau kalian punya pendapat lain soal behind the scene atau arsip dari sebuah film, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Oke? Segini dulu. Tetap membaca, jangan beli buku bajakan, dan salam kebajikan.